Selamat siang semua. Siang Bu. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi yaitu gerbang logika dasar. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin, jadi kalian bisa berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk yang nanti namanya Ibu panggil, silakan angkat tangan ya. Yang pertama, Jayanti. Hadir Bu. Tia Prastika. Hadir Bu. Yusa. Siap Bu. Rangga. Hadir. Adiatma. Izin Bu. Izin. Oke. Rahadian. Hadir Bu. Susila. Hadir. Raditya. Murah Dananjaya. Hadir Bu. Dio. Hadir. Dwi Arta. Hadir Bu. Gita. Hadir Bu. Ahmad. Hadir Bu. Aditya. Hadir Bu. Devindra. Hadir Bu. Arya Satria. Hadir Bu. Oke, berarti yang tidak hadir satu Adiatma izin ya. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke pembahasan materi yaitu gerbang logika dasar. Nah, di sini adakah yang pernah mendengar apa itu gerbang logika? Ya. Nah, belum ya. Semuanya belum tahu itu apa gerbang logika? Oke, nggak apa-apa. Jadi kita akan bahas bersama-sama apa itu gerbang logika. Nah, di sini untuk gerbang logika yang atau sering disebut juga rangkaian gerbang logika pada dasarnya adalah sirkuit fisik yang dirancang untuk mematuhi aturan matematika tertentu yang dikenal sebagai aljabar boolean. Apa kalian sudah tahu apa itu aljabar boolean? Nanti juga akan Ibu jelaskan terkait dengan aljabar boolean. Nah, oleh karena itu ada pemahaman gerbang logika sangat tergantung pada konsep-konsep dasar. Yang pertama yaitu sistem bilangan biner basis 2. Nah, bilangan biner mengenal dua nilai yaitu bernilai 0 dan bernilai 1. Bernilai 0 itu mewakili taraf tegangan rendah atau low atau kondisi false. Kemudian untuk bernilai 1 berarti kebalikan dari bernilai 0. Dia akan mewakili taraf tegangan tinggi atau high yang berkondisikan true. Nah, untuk tadi kalian sudah menjawab kalau belum tahu apa itu aljabar boolean. Aljabar boolean adalah konsep logika formal yang hanya terdiri dari dua nilai. Nilai true dan nilai false. Nah, gerbang logika berfungsi sebagai proses dasar yang mengelola input biner ini menjadi output yang berkondisi, yang sesuai dengan aturan boolean. Kemudian, gerbang atau bisa disebut sebagai gate adalah rangkaian logika merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara masukan dan keluaran. Nah, gerbang dasar ini terdiri dari satu atau lebih input, namun untuk outputnya cuma satu. Nah, analisisnya dilakukan dengan aljabar boolean dengan pengertiannya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sehingga gerbang logika juga disebut sebagai rangkaian logika. Selanjutnya, gerbang-gerbang dasar logika merupakan elemen rangkaian digital, dan rangkaian digital merupakan kesatuan dari gerbang-gerbang logika dasar yang membentuk pemrosesan sinyal digital. Nah, gerbang logika terdiri dari 3 gerbang utama, yaitu AND gate, OR gate, dan NOT gate. Nah, gerbang lainnya seperti NAND gate, NOR, XNOR, dan lainnya itu merupakan kombinasi dari 3 gerbang logika dasar. Jadi untuk hari ini kita hanya berfokus ke 3 gerbang logika dasar. Nah, sebelum kita masuk ke 3 gerbang logika dasar, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak. Berarti bisa Ibu lanjutkan ya.
Nah, yang pertama yaitu AND gate atau gerbang logika AND. Nah, gerbang AND ini merupakan gerbang logika dasar yang memiliki dua buah saluran masukan atau input lebih dan sebuah saluran keluaran output. Jadi untuk inputnya itu adalah dua, menghasilkan satu output. Di sini untuk inputnya bisa kita gambarkan A dan B dan outputnya itu Y. Nah, dengan persamaan output logika fungsi N-nya adalah N sama dengan A dikali B. Ini Y. Berarti output untuk mendapatkan outputnya yaitu input A dikalikan input B. Yang dibaca itu adalah Y sama dengan A N B. Jadi di sini bisa Ibu bacakan. Untuk inputnya bernilai 0 dan input B bernilai 0, maka outputnya 0. Jika input A-nya adalah 0, input B-nya adalah 1, maka bisa 0 dikalikan 1, yaitu outputnya adalah 0. Seperti itu. Untuk gerbang logika N apakah sudah paham? Ya, mungkin kita bisa lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan kamu. Selanjutnya adalah gerbang OR. Gerbang OR memiliki dua buah input dan satu output. Nah, prinsip kerja yang sama di mana kondisi keluarannya akan berlogik 1. Bila salah satu atau semua saluran masukannya berlogik 1. Selain itu, output berlogik 0. Nah, di sini untuk inputnya A dan B, outputnya adalah Y. Dengan persamaan output logika fungsi OR adalah Y sama dengan A ditambahkan B, atau bisa dibaca Y sama dengan A OR B. Inputnya di sini bisa dilihat pada tabel kebenarannya. Jika inputnya A adalah 0, B adalah 0, maka outputnya adalah 0. Nah, jika inputnya adalah A0, B1, maka outputnya 1. Dimana kita kembali di sini untuk outputnya itu berkondisikan logik 1. Jadi jika sudah ada nilai inputnya yang memiliki nilai 1, maka outputnya bisa 1. Di sini juga sama, outputnya 1. Jika inputnya keduanya adalah 1, maka tetap outputnya 1. Selanjutnya kita ke gerbang logika yang terakhir, yaitu adalah gerbang NOT. Nah, gerbang NOT sendiri memiliki satu input dan satu output. Gerbang NOT akan selalu menghasilkan nilai logika yang berlawanan dengan kondisi logika pada saluran masukan. Bila pada saluran masukan berlogik 1, maka pada saluran keluaran akan berlogik 0 dan sebaliknya. Jadi di sini inputnya cuma 1, itu kita anggap A, outputnya 1, dan persamaan output logika fungsinya adalah NOT. NOT adalah F sama dengan A, atau Y sama dengan A. Nah, di sini pada tabel kebenaran inputnya untuk A, jika nilai input 0, maka outputnya untuk Y adalah 1. Kebalikannya, jika nilai inputnya 1, maka nilai outputnya adalah 0. Gimana? Sudah pusing? Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin? Belum. Baik. Kita lanjut yaitu logika sirkuit. Nah, di sini beberapa gerbang logika dapat digabungkan untuk membuat rangkaian logika. Nah, seperti pada contoh di sini, keluaran dari gerbang OR dibalik melalui gerbang NOT. Jadi kita akan selesaikan output dari input-input gerbang NOT. Kemudian untuk menghasilkan output Y, kita akan menggunakan perhitungan dari gerbang OR-nya. Nah, di sini pada input yang pertama A-nya adalah 0. Kemudian B adalah 0. Jadi pada gerbang OR, jika 0 dengan 0 maka hasilnya itu adalah 0. Jadi di sini untuk masuk ke gerbang NOT, yang pertama itu 0.
Jadi untuk hasil dari terakhirnya untuk mendapatkan Y adalah kebalikan dari 0, yaitu 1. Seperti itu. Begitupun dengan seterusnya. Nah, itu saja untuk materi gerbang logika kita. Selanjutnya untuk mengetes pemahaman kalian, kalian bisa masuk ke Wayground untuk quiz. Di situ udah Ibu siapkan berapa soal yang nanti bisa kalian jawab. Jika nanti ada yang tidak paham atau kurang mengerti, kita akan evaluasi pada minggu depan dan lanjuti materi minggu depan. Sini kalian bisa masuk ke Wayground dulu, bisa diketikkan. Tadi Bu carikan barcode-nya. Nah, bisa di-scan atau bisa dimasukkan PIN-nya ya, 155. Ini Bu tuliskan. PIN-nya 15009. Nanti untuk yang juara 1 akan Ibu berikan hadiah. Ayo, baru 3. Berarti di sini yang tidak hadir 1, yaitu Adiatma. Dari total kalian 16, berarti ada 15 peserta seharusnya ya. Lagi 5 orang. Gimana lagi 5 orang? Ada yang berkendala login? Tidak. Atau mungkin kalau tidak punya paket data bisa satu dengan temannya aja ya. Apa bisa Ibu mulai nih? Kita mulai saja ya. Nah, di sini cukup kalian jawabnya pelan-pelan saja biar tidak salah jawaban. Ayo, di sini udah dipimpin dengan Radit. Ada yang salah ternyata ya. Aduh, Radit juga ada salah tuh. Ayo. Gimana Radit? Ya, pastikan? Bisa? Tanya nomor berapa ini? Nomor 3 ya? Akan dilanjutkan. Bisa bagaimana? Aduh, salah. Ayo. Nia dipimpin Tia Prastika. Siapa ini? Ada 5. Oh, skor Tia Prastika adalah 5.450. Ayo, siapa yang bisa nyari Tia Prastika ini? Ayo, sisa 1. Apa ada semuanya ini? Belum ya. Radit masih tersisa 2 soal yang belum. Ayo. Wah, Tia Prastika udah dikalahkan nih, udah turun namanya. Baik, kita tunggu dulu temannya, ada yang beberapa belum selesai ya. Bagus dekorasi, masih sisa 5 soal belum. Apakah soalnya sulit-sulit? Siapakah yang memimpin? Siapa megang akun Cerdas Cute ini? Siapa yang megang akunnya? Bisa ya? Sini tak kasih hadiah. Paling tinggi siapa tadi? Yusa. Oh, salah 1 ya. Nih Yusa. Selamat ya. Buat
teman-temannya yang lain belajar sama Yusa ya. Nilainya tinggi nih, walaupun salah satu tadi kepencet katanya. Baik, lanjut lagi ke materi. Baik, itu dia kuis kita hari ini. Selanjutnya yaitu tugas kelompok. Nah, ini kalian kerjakan sekarang. Ibu akan berikan lampiran KPD-nya. Ini bisa dikerjakan satu kelompok 4 orang ya. Kalian selesaikan hari ini, Ibu kasih waktunya 5 menit. Ini untuk mengetes pemahaman kalian nih. Pada kita sini saja Ari ya. Ini Rangga bisa ke belakang, Ahmad. Silakan dikerjakan, nanti perwakilan kelompok akan maju untuk menjelaskan jawaban dari kelompok. Gimana, sudah dipahami? Sudah, Bu. Aman? Sudah, Bu. Ya, silakan ya dikerjakan. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Ibu tunggu waktunya 5 menit. Bagaimana? Rangga bisa? Bisa, Bu. Kerjakan dengan kelompoknya ya. Mana aja yang diaman? Mari Bu. Nanti bisa juga dipilih siapa yang mau ke depan ya presentasikan. Baik, sisa 3 menit lagi. Tangga bagaimana? Sudah selesai? Belum, Bu. Kita diskusikan dengan kelompoknya di belakang biar tidak kerja sendiri. Bu, Rangga nanya nomor 3 ya. Kenapa? Kenapa nomor 3 tidak ngerti? Tidak, Bu. Tidak ngerti nomor 3 seperti apa maksudnya. Jadi kalian buat dulu rancangannya, bisa menggunakan 2 gerbang logika. Bisa untuk yang pertama penghitungan dari gerbang logika N, kemudian dari N penghitungannya ke gerbang logika not itu. Nanti akan menghasilkan outputnya apa, dan bisa dihitung sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Paham? Paham. Terima kasih, Bu. Iya, silakan dibuat ya. Sisa 2 menit lagi ya. Bagaimana, udah ada yang selesai? Adi sudah? Belum, ini pokok dari itu. Iya, udah sampai nomor berapa? Berdua. Cuma 3 belum ya? Belum. Yanta bagaimana? Sudah? Sudah. Ini lagi 1. Ya. Akan dikerjakan bersama-sama ya. Bu, dan Sudah? jangan. Ya, bisa dipegang dulu. Nanti ibu ambil untuk dikumpulkan. Lagi 1 menit ya. Iya, Bu.
Bagaimana, sudah? Sudah. Biasa sudah? Tahu. Mana startnya? Ini kelompoknya biasa. Siapa yang kira-kira kelompoknya siap maju? Kelompoknya jadi siapa? Siapa yang mau milih? Bisa. Nah, ini apanya? Silakan dijelaskan ke depan agar teman-temannya tahu. Nanti ibu akan koreksi jika ada yang salah. Ya, silakan dibacakan. Oke, jadi di sini saya selaku perwakilan kelompok nanti akan membacakan hasil diskusi kelompok kita. Jadi yang pertama itu untuk jawabannya yaitu gerbang logika merupakan blok sirkuit dasar yang membentuk sistem matematika digital. Komputasikan itu bisa high atau low. Perbedaannya, ketika input 1 maka hasil 0. Ketika salah input 1 maka hasilnya 1. Ketika input nya B nya 1 maka outputnya 1 juga. Itu untuk soal nomor 1 mengenai definisi dan perbedaan. Yang kedua mengenai hubungan gerbang logika biner dan aljabar boolean. Nah, hubungannya adalah satu kesatuan sistem digital. Bilangan biner adalah datanya, bahasa 0 dan 1. Aljabar boolean adalah rumus matematika untuk menghitung logika. Sedangkan gerbang logika adalah alat fisik yang menjalankan rumus tersebut. Nah, hubungannya itu operasi dilakukan oleh gerbang logika secara fisik merepresentasikan dalam aljabar boolean. Yang ketiga, untuk rangkaian sederhana n plus 0. Nama rangkaian yang kita beri kelompok itu alarm pintu yang hanya bunyi jika ada orang dan alarm aktif. Komponennya ada gerbang on dan gerbang n. Langkah kerjanya, input A atau sensor orang langsung masuk ke kaki gerbang n. Input B atau tombol matikan alarm masuk ke gerbang not bundui. Dan untuk yang ketiga, output dari not kemudian masuk ke kaki gerbang n yang satunya. Dan output akhir adalah hasil dari gerbang n. Mungkin itu dia untuk 3 jawaban dari diskusi kelompok kami. Oke, untuk jawabannya hampir semua sudah bagus-bagus, apalagi untuk yang ketiga rangkaiannya sudah bagus banget ya. Untuk kelompok Akta dan Raga nanti akan ibu baca dan nanti akan nilainya ibu ibutkan. Untuk itu beri tepuk tangan kepada Isa. Nah, itu dia untuk LKPD-nya. Selanjutnya, nah di sini karena materinya sudah selesai, kita sudah melakukan quiz dan juga ada pengerjaan LKPD. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin ibu minta beberapa dari kalian untuk menyimpulkan ke depan. Mungkin pada Dwi Akta silahkan. Ayo Bu. Ya, saya kasih beri jalan ya untuk banyak depan. Siapa yang kira-kira mau menyimpulkan lagi satu? Ayo. Ali. Jadi Yang pada Ali silahkan. Nah, sekarang kalian bisa jelaskan terkait dengan pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini. Untuk itu dipersilakan. Siapa mau duluan? Silakan. Oh, sweet. Coba Ari kalah. Ya, silakan Ari. Singkat aja. Singkat saja, kesimpulan materi kali ini mengenai gerbang logika. Gerbang utama itu ada 3, yaitu OR, AND, dan NOT. Sebagai setiap logika itu ada logikanya, yang namanya juga gerbang logika. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ari. Beri tepuk tangan pada Ari. Ari, kita duduk. Dan ternyata, ya kesimpulannya. Kalau dari saya mau menambahkan saja karena tadi kan tentang gerbang logika. Ya. Nah, setiap gerbang logika itu punya keunikannya masing-masing. Karena ada yang untuk penambahan, pengurangan. Apa lagi? Kalian? Ya, perkalian dulu, ada penambahan baru kebalikannya. Oh, kebalikannya Ya. itu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Yuk.
Oke, beri tepuk tangan pelajaran. Terima kasih ya. Nah, mungkin Ibu jelaskan juga kesimpulan dari materi kita. Nah, di sini untuk gerbang logika atau bisa kita sebut itu rangkaian logika adalah sirkuit fisik yang dirancang untuk mengikuti alur matematika tertentu yang dikenal sebagai aljabar boolean. Tadi sudah Ibu jelaskan juga. Nah, pemahaman gerbang logika tergantung pada dua konsep dasar, yaitu sistem bilangan biner basis 2, di mana nilai 0 mewakili tegangan rendah atau false, dan 1 mewakili tegangan tinggi atau true, dan aljabar boolean konsep logika formal yang hanya terdiri dari dua nilai true dan false. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ari dan juga Dwi Akta, di mana ada 3 gerbang logika utama yang disebut tadi, ada perhitungannya perkalian, penjumlahan, dan juga kebalikannya. Yang pertama itu gerbang logika N yang menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya bernilai 1. Dan gerbang logika OR menghasilkan output 1 jika salah satu atau semua inputnya bernilai 1. Sedangkan yang terakhir, gerbang logika NOR kebalikan dari nilai inputnya. Gimana, sudah dipahami? Sudah Ibu. Baik. Itu saja untuk materi kita hari ini. Yang terakhir, Ibu mau memberikan informasi untuk pertemuan kita minggu depan akan membahas gerbang logika kombinasi atau gabungan. Jadi kalian bisa searching di rumah terkait dengan materi tersebut agar minggu depan kalian siap untuk belajar. Paham ya? Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa karena tadi sudah diawali dengan doa. Baik, silakan duduk dengan sikap yang sempurna. Berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih, Bu.